Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang radiasi benda hitam. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi Maxwell-Boltzmann. Ya, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi statistik Bose-Einstein. Salah satu kajian dalam statistik Bose-Einstein adalah radiasi benda hitam. Ya, aplikasi dari atau statistik Bose-Einstein ini itu diterapkan pada sistem assembly boson, yaitu assembly dengan spin yang merupakan kelipatan bulatan H/2 pi, ya. Contohnya adalah foton, fonon, atau atom helium. Ya. Ya. Jadi pada radiasi benda hitam, kita anggap ada sebuah kotak, ya, sebuah kotak tertutup, terisolasi gitu. Tetapi di kotak tersebut ada sebuah lubang di mana cahaya dapat masuk ke dalam lubang, terus memantul di dalam lubang, dan secara harfiah tidak dapat keluar dari kotak hitam ini, yang akan disebut sebagai kotak hitam, ya. Dan dapat dianggap sebagai cahaya yang datang ini itu diserap seluruhnya oleh kotak hitam tersebut. Disebut fenomenanya sebagai radiasi benda hitam. Nah, ada yang menarik dari kajian radiasi benda hitam ini adalah karena dia adalah foton, maka jumlah dari partikelnya itu tidak dapat dipastikan secara konstan. Ya, kenapa? Karena fotonnya bisa diserap oleh dinding atau oleh atom-atom yang berada di sekitarnya, sehingga distribusi atau fungsi distribusi statistik Bose-Einstein itu menjadi seperti ini, di mana eksponensial alfanya itu menjadi 1 karena alfanya sendiri sama dengan 0, sehingga untuk distribusinya jadi lebih sederhana. Nah, seperti kita ketahui bahwa densitas kerapatan partikel, ya, kerapatan partikel dari foton itu adalah bentuknya seperti ini. Ya, dia 2 kali lipat 2V per lambda pangkat 4 d lambda. Kenapa? Karena merupakan dua gelombang atau disebut sebagai gelombang stasioner, ya. Oke. Nah, karena dia bentuknya seperti ini, maka untuk mencari jumlah partikel atau kerapatan totalnya, ya. Jadi ini fungsi distribusinya, ini adalah kerapatannya. Jadi kerapatan n lambda d lambda itu sama dengan fungsi distribusinya dikalikan fungsi distribusinya g lambda d lambda kalikan dengan Jadi ini adalah kerapatan partikel, yang ini adalah fungsi ini adalah ini jumlah partikel N lambda D lambda. G lambda itu adalah fungsi kerapatannya, yang ini adalah fungsi distribusi, ya. Oke, kita lanjutkan. Maka jadi energi totalnya, jadi secara harfiah energi total itu adalah energi persatuan fotonnya dikalikan jumlah fotonnya.
Sehingga kita dapat bahwa energi total, distribusi energi totalnya itu adalah L lambda D lambda itu sama dengan 8 pi Hc per lambda pangkat 5 kali D lambda per E Hc eksponensial Hc per lambda Kt minus 1 yang ini. Nah ini ya, dari sinilah itu akan menarik. Kenapa? Dari persamaan energi total ini kita akan dapatkan bahwa jika kita ingin mendapatkan lambda dengan probabilitas lambda yang paling banyak muncul atau lambda paling maksimum ya dari fungsi energi itu, maka kita turunkan dE lambda per D lambda, kita akan dapatkan lambda maksimum ketika turunannya sama dengan 0. Maka kita turunkan persamaan yang ini. Persamaan ini kita turunkan. Didapatkan bahwa ketika ini persamaan ini diturunkan sebanding dengan, jadi ada cara penurunan paling mudahnya dengan memisalkan lambda Kt per Hc itu adalah sebagai X gitu. Ya, lambda Kt per Hc itu sama dengan X, kita dapatkan dan menggunakan parsial kita menggunakan turunan parsial kita dapatkan seperti ini, D lambda per DE lambda per D lambda sama dengan Kt per Hc 8 pi Hc kalikan Kt per Hc pangkat 5 D per Dx dari 1 per X pangkat 5 kali eksponensial 1 per X minus 1 ya. Didapatkan bahwa turunan ini hasilnya sama dengan ini 1 minus 5X kali eksponensial pangkat 1 per X minus 5 dan dia harus sama dengan 0. Nah, menggunakan solusi sederhana kita dapatkan bahwa lambda MKT per Hc sama dengan 0,194197 atau lambda T lambda maksimum kali T sama dengan 0,19419 kali Hc per lambda, atau kalau kita langsungkan dengan K sebesar ini dan H sebesar ini juga, maka kita dapatkan bahwa lambda kali T itu sama dengan, itu nilainya akan selalu konstan. Jadi nilai ini lambda T itu akan selalu konstan dan kita sebut sebagai pergeseran Wien dan nilainya adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kalau ditanya berapa pergeseran Wien, itu adalah lambda T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin gitu. Ya. Ini kan meter, ini adalah Kelvin, jadi satuannya adalah meter Kelvin. 2,8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, apa makna dari pergeseran Wien ini? Pergeseran Wien ini secara sederhana mengungkapkan bahwa misalnya ada sebuah benda hitam atau benda lah ya, misalnya adalah kumpulan gas elektron atau besi atau apapun yang memiliki temperatur T, maka secara otomatis dia akan meradiasikan foton sebesar panjang gelombangnya maksimal. Dengan hubungan antara panjang gelombang M dengan T itu dia konstan sebesar 2,8 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Nah, apa yang terjadi kalau temperaturnya rendah? Jadi lambda T dia konstan. Jadi kalau misalnya temperaturnya rendah misalnya, maka panjang gelombangnya tinggi. Artinya dia misalnya di infrared atau misalnya di gelombang far infrared gitu. Jadi panjang gelombangnya rendah.
Sedangkan jika panjang gelombang temperatur dari bendanya itu tinggi, ya, maka panjang gelombangnya rendah. Jadi misalnya makin tinggi, misalnya suhunya 800 derajat Celcius, ya, maka panjang gelombangnya dia misalnya adalah merah. Kalau misalnya suhunya makin tinggi 1000, misalnya dia akan lebih cerah, misalnya menjadi jingga. 1200 misalnya dia menjadi kuning. Bahkan kalau misalnya suhunya makin tinggi, dia bisa jadi warna hijau atau bahkan mendekati warna biru. Jadi temperaturnya tinggi, panjang gelombangnya akan makin rendah. Jadi coba kita lihat, perhatikan misalnya, atau ingat-ingat dari spektrum warna ya. Jadi kalau kita punya spektrum, ini adalah panjang gelombang. Misalnya ini adalah cahaya tampak. Nah, ini adalah infrared. Ini adalah UV, gitu ya, daerah sini. Nah, makin ke sini panjang gelombangnya makin besar, makin naik. Makin bergeser ke UV atau biru gitu misalnya. Ini panjang gelombangnya makin rendah gitu ke daerah sini. Jadi apa manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah dengan untuk mengukur temperatur. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya adalah tembakan temperatur gun misalnya gitu ya. Jadi misalnya ini adalah orang gitu ya. Jadi ketika ditembakkan pada spot tertentu, maka ini laser sebagai pemandu saja ya. Ketika dia si tubuh atau misalnya adalah bagian tubuh ditembakkan, maka radiasi dari si orang ini sampai ke sensor, dimana sensor akan mengukur radiasi panjang gelombangnya adalah misalnya infrared sekitaran misalnya berapa gitu, dan itu akan dikonversi dengan suhu, jadi lambda kali T sama dengan konstan ya, pergeseran Wien ini. Jadi lambdanya itu terukur oleh misalnya termogun ini, maka dikonversi menjadi temperatur. Jadi panjang gelombangnya makin tinggi, berarti suhunya rendah. Kalau panjang gelombangnya makin rendah, temperaturnya makin tinggi gitu. Itulah aplikasi dari radiasi benda hitam. Atau misalnya ya, misalnya ada bintang yang sangat jauh. Ketika dia memancarkan cahaya ke segala arah, misalnya seperti matahari, kita tahu ternyata spektrum warna dari matahari misalnya dia di warna kuning, misalnya di 550 nanometer ya. Nah, karena dia di 550 nanometer, maka kita akan tentukan misalnya di berarti 550 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan dikali lambda, ini bukan kali lambda, kali temperatur sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Berarti temperaturnya itu 2,8 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5,5 berarti kali 10 pangkat minus 7 sama dengan kita hitung 2,8 dibagi 5,5 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 4. Ini hasilnya adalah kira-kira ya, itu 5 kali 10 pangkat 3.
5, bla 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 kali 10 pangkat 3 atau 5000 Kelvin. Jadi suhu matahari itu kira-kira 5000 Kelvin. Kalau dari hasil eksperimen atau pengamatan dia sekitar 5800 Kelvin. Jadi pergeseran wind ini atau panjang gelombang wind ya, itu dapat digunakan untuk mengukur suhu dari bintang. Nah, selain itu jika terjadi pergeseran panjang gelombang misalnya ya, terjadi pergeseran suhu, itu juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan gerak dari bintang tersebut ya, bukan hanya suhunya tapi juga gerakannya. Oke, tadi kita sudah mempelajari pergeseran wind. Sekarang kita lanjutkan ke fenomena atau pengamatan radiasi benda hitam untuk mengungkap teorema Stephen-Boltzmann atau persamaan Stephen-Boltzmann. Jadi, ketika sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik, itu frekuensinya bukan hanya satu, tapi mulai dari 0 sampai tak berhingga. Sedangkan kita bisa hitung berapa panjang gelombang maksimumnya. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengetahui energi total yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut? Maka energi totalnya itu sebanding dengan ini. Kita integralkan untuk setiap panjang gelombang. Dapatkan bahwa energi itu sebanding dengan integral 0 sampai tak berhingga kali kali E lambda D lambda atau sama dengan 8 pi Hc integral dari 0 sampai tak berhingga 1 per lambda pangkat 5 kalikan D lambda per Hc per lambda Kt minus 1. Dimisalkan bahwa Y sama dengan Hc per lambda Kt, dapatkan bentuk integralnya ini seperti ini. Ini ungkapannya diubah-ubah menjadi seperti ini. Didapatkan bahwa pernyataannya gini, bahwa ketika lambda sama dengan 0 maka Y sama dengan tak berhingga. Jadi kan lambda ini batas integralnya itu kan 0 sampai tak berhingga. Ini adalah lambda. Ketika diubah menjadi Y, maka Y-nya batas integralnya berubah gitu ya. Mulai tadinya lambda sama dengan 0 maka sekarang ganti Y jadi tak berhingga. Oke, jadi ini tak berhingga sampai 0. Oke, integralkan didapatkan bahwa minus ya, integral 8 pi Hc energi itu adalah 8 pi Hc kali Kt per Hc pangkat 5 kali Hc per Kt ya, dikalikan integral tak berhingga sampai 0 minus Y pangkat 3 dy per eksponensial pangkat Y minus 1. Oke, karena ini minus, maka bentuk integralnya bisa dibalik. Yang tadinya tak berhingga sampai 0, ini menjadi 0 sampai tak berhingga dengan tanda minusnya hilang karena perubahan bentuk integralnya. Oke, maka energi radiasi itu energi radiasi itu sebanding dengan C per 4 kali E. Jadi ini adalah energi total, ini adalah energi radiasi. C per 4. Ya. Ini C per 4 itu berkaitan dengan kerapatan radiasi dalam kotak ya, dimensi. Oke, didapatkan bahwa menjadi 2 pi Hc pangkat 2 Kt per Hc pangkat 4 kali integral 0 sampai tak berhingga Y pangkat 3 dy per eksponensial Y minus 1. Nah, coba perhatikan ya, ini integral ini kita anggap sekarang sudah bentuk hasilnya nanti dia jadi intinya tidak akan
dia hanya konstanta. Anggaplah dia hanya konstanta. Sedangkan bagian depan ini adalah H konstanta, C juga konstanta. Yang variabel ini hanya temperatur. Coba perhatikan, yang variabel hanya temperatur. Jadi temperatur dipindahkan menjadi T pangkat 4 dengan pengali yang lain di depan. Nah, yang menarik adalah energi radiasi itu, anggaplah ini adalah sebuah konstanta kali T pangkat 4. Jadi kalau kita sederhanakan, energi radiasi itu sama dengan sigma kali T pangkat 4. Jadi kita definisikan dulu. Dan dia adalah, sigma itu adalah konstanta Stephen-Boltzmann. Jadi persamaan ini adalah persamaan Stephen-Boltzmann. Kenapa persamaan Stephen-Boltzmann? Ini menggambarkan bahwa energi radiasi itu ya yang dipancarkan oleh benda itu berkaitan dengan temperaturnya. Ya, dan temperaturnya itu berkaitan dengan panjang gelombang. Oke. Dan ini adalah hubungan dari Stephen-Boltzmann. Jadi nanti dalam pemahaman kita ya, jadi sigma itu sama dengan 2pi Hc kuadrat kali K per Hc pangkat 4 kali integral 0 sampai tab hingga Y pangkat 3 dy per eksponensial pangkat Y minus 1. Menggunakan instruksi matematika sederhana kita dapatkan bahwa sigma itu sebanding dengan 5,65 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ya. Nah, ini adalah konstanta Stephen-Boltzmann. Apa yang menarik dari konstanta Stephen-Boltzmann? Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, misalnya adalah ini bintang itu suhunya, misal matahari adalah 5800 Kelvin, maka kita akan bisa mengetahui energi radiasinya berapa. Energi radiasinya dihitung menggunakan sigma kali T pangkat 4. Misalnya sigmanya adalah 5,65 kali 10 pangkat minus 8 kali 5800 atau 5,8 kali 10 pangkat minus 3 10 pangkat 5,8 kali 10 pangkat 3 pangkat 4 ya. Berarti ini 5,65 kali 5,8 pangkat 4 kali 10 pangkat minus 8 kali 10 pangkat minus 4 12 berarti. Jadi 5,65 kali 5,8 pangkat 4 kali 10 pangkat 4. Ini adalah energi radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Silahkan dihitung sendiri. Oke. Sekian kuliah kita hari ini untuk mempelajari radiasi benda hitam, pergeseran Wien hingga konstanta Stephen-Boltzmann. Oke, semoga bermanfaat. Tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.